Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waterfall versus agile untuk menyelesaikan sebuah tugas besar dalam mata kuliah rekayasa sistem informasi. Baik, bisa saya mulai. Yang pertama ada waterfall. Untuk pengertian dari waterfall, metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Metode ini juga disebut sebagai air terjun karena dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap. Dan kemudian untuk tahapan metode waterfall, yang pertama ada requirement analysis, kemudian yang kedua design, yang ketiga development, keempat ada testing, dan yang terakhir ada maintenance. Untuk keunggulan metode waterfall, yang pertama metode ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Kemudian cocok untuk membuat software dengan skala besar, cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik, dan yang terakhir pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Untuk kekurangan dari metode ini yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Kemudian rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Dan yang terakhir sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Kemudian untuk yang kedua ada agile. Apa itu agile? Agile development adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan berulang, di mana persyaratan dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antara tim lintas fungsi yang mengatur sendiri. Atau bisa disimpulkan bahwa Agile merupakan model development jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Untuk jenis-jenis Agile ada Extreme Programming, Adaptive Software Development, Dynamic System Development, Scrum Methodology, Crystal Feature Driven Development, Agile Modeling, dan yang terakhir Rational Unified Process. Untuk keunggulan dari metode ini yaitu proses iteratif dan incremental, kemudian rekrutmen dapat berubah sewaktu-waktu, pelacakan rekrutmen dengan melihat backlog produk, keterlibatan user secara aktif, dan yang terakhir ada testing dilakukan setiap saat. Untuk kekurangannya, interaksi dengan klien yang kadang terlalu berlebihan, kemudian Agile sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar, waktu perencanaan proyek yang singkat, dan yang terakhir membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Nah, jadi mana yang lebih baik antara waterfall dengan agile? Semua metode yang ada jika digunakan pada proyek yang tepat, pasti akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Dan sebaliknya, jika digunakan pada proyek yang salah, dan karena kesalahan analisa proyek, maka akan menghabiskan waktu dan biaya yang lebih dari yang sudah direncanakan. Jadi, mana yang lebih baik? Nah, itu tergantung dari proyek yang ditangani, dan juga bagaimana seorang proyek manajer menerapkan metodenya dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.